Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bukan sekali dua kali Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana negeri itu hiduplah seorang raja mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimang kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan. Hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya, sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. "Wahai seluruh kesatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan, saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil, akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian." Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya, danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit kesatria. Badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. "Wahai paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Silahkan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. "Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut. Aku tidak akan memaksa kalian untuk melakukan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju ke depan menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yakin?" tanya sang raja. "Jangan khawatir paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silahkan terjun ke danau itu," titah sang raja. Orang itu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lain. "Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Tiba-tiba Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindar dari serangan buaya. "Luar biasa, ayo terus, teriak sang raja kegirangan.
Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas. Sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemetaran menjawab raja tersebut. "Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, tapi saya akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja. "Saya ada satu permintaan," balas Abu Nawas. "Apa itu?" "Apakah kau ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? "Apa kau ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu," sahut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, "Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau." Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Jahil mempunyai istri baru. Orangnya cantik dan pandai memasak. Atas keahliannya inilah Abu Jahil memutuskan untuk membuka warung makan. Dan benar saja, dalam waktu sekejap warung makan miliknya ramai oleh pembeli. Beruntung sekali Abu Jahil, dengan istri barunya yang cantik, dia sukses membuka usaha, kata salah satu warga. "Itu kan karena istri barunya pandai memasak. Wajarlah kalau warungnya tidak pernah sepi," timpal warga lainnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dan kawan-kawan mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil pun segera menghampirinya. "Ini kesempatanku untuk mempermalukan Abu Nawas," pikir Abu Jahil. "Kalian mau makan di sini? Memangnya kalian bawa uang berapa? Perlu kalian ketahui, di sini tidak boleh berhutang," jelas Abu Jahil. "Tidak usah khawatir, kami pasti akan membayar," jawab Abu Nawas. "Halah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya. Kamu itu orang miskin, makanya kalau cari istri seperti saya, cantik dan pandai memasak," ejek Abu Jahil. Sudah, tidak usah bertengkar, aku yang akan mentraktir mereka," kata salah satu kawan Abu Nawas mencoba meredam suasana. Di saat yang bersamaan, ada lelaki buta yang juga hendak makan di warung Abu Jahil. Ia mengambil tempat duduk yang tak jauh dari Abu Nawas dan kawan-kawan. Abu Jahil pun segera menghampirinya. Tuan mau pesan apa?" tanya Abu Jahil dengan sopan. "Bawakan saja sendok bekas makan pembeli," jawab lelaki buta. Meski agak heran, Abu Jahil menuruti permintaannya. Ketika sendoknya diserahkan, lelaki buta itu menciuminya. "Nah, ini masakan yang aku suka. Aku pesan sop iga sapi," kata lelaki buta. Sontak, hal ini membuat Abu Jahil terkejut. "Bagaimana Tuan bisa tahu?" tanya Abu Jahil keheranan. "Oh, itu mudah saja. Aku cukup menciumi aroma dari sendok bekas makanan," jawabnya. "Wah, Tuan hebat sekali. Kalau minumannya, apa yang akan Tuan pesan?" tanya Abu Jahil kembali. "Bawakan aku gelas bekas minuman pembeli, biar aku yang akan memilihnya," pinta lelaki buta. Abu Jahil pun segera memberikannya 3 gelas. Setelah menciumi gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata,
Gelas pertama sepertinya teh campur madu. Aku tidak suka minuman itu. Gelas kedua juga aku tidak suka. Ini sepertinya teh campur zaitun. Nah, kalau gelas yang ketiga, ini baru aku suka. Teh dicampur daun jeruk. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil dibuat takjub olehnya. Hebat sekali orang ini. Meskipun buta tapi penciumannya luar biasa, gumam Abu Jahil. Kekaguman tersebut juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawan. Setelah menyantap hidangan yang disajikan, lelaki buta itu pun hendak membayar apa yang telah dimakannya. "Aku sudah selesai, berapa total semuanya?" tanya lelaki buta. Abu Jahil yang masih penasaran ingin kembali menguji kehebatannya. "Tuan, tidakkah Tuan ingin mencicipi hidangan penutup?" tawar Abu Jahil. "Oh tidak, terima kasih, aku sudah kenyang," jawab lelaki buta. "Begini Tuan, kalau Tuan bisa menebak nama hidangannya, maka hidangan yang sudah Tuan makan akan saya gratiskan. Tuan tidak perlu membayarnya. Tapi kalau Tuan salah, maka Tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana? Apakah Tuan setuju?" tanya Abu Jahil. Mendapat tantangan tersebut, lelaki buta itu menyetujuinya. "Baik, bawa ke sini sendoknya," kata lelaki buta. Disinilah Abu Jahil mulai melancarkan aksi nakalnya. Ia pun segera menghampiri sang istri. "Taruh sendok ini di ketiakmu dan diamkan beberapa saat," kata Abu Jahil. "Untuk apa?" tanya sang istri kebingungan. "Sudah, turuti saja kata-kataku," perintah Abu Jahil. Meski tidak tahu maksud Abu Jahil, sang istri menuruti permintaannya. Sementara Abu Nawas dan kawan-kawan yang menyaksikan itu hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan perilaku Abu Jahil. "Keterlaluan Abu Jahil, tega-teganya mengerjai lelaki buta," kata Abu Nawas kepada kawan-kawannya. Kemudian Abu Jahil kembali mendatangi lelaki buta dengan membawa sendoknya yang sudah ditaruh di ketiak sang istri. "Ini Tuan sendoknya," ucap Abu Jahil cengengesan. Lelaki itu pun menerimanya dan menciumi sendok tersebut. Seketika si lelaki menjadi terkejut. "Sejak kapan Jamal kerja di sini?" tanya lelaki buta. Abu Jahil tak kalah terkejutnya mendengar pertanyaan lelaki buta tersebut. Jamal siapa maksud Tuan?" kata Abu Jahil balik bertanya. "Jamal itu nama dia waktu masih jadi laki-laki. Setelah jadi wanita, namanya diganti menjadi Zubaidah. Dia itu dulu mantan istriku. Begitu aku mengetahui kalau dia laki-laki, aku langsung menceraikannya," kata lelaki buta memberitahu. Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Adapun Abu Jahil langsung jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Itu dikarenakan Zubaidah yang dimaksud lelaki buta adalah istri daripada Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri sedang membahas suatu rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Kemudian salah satu menteri berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa percuma saja menjebak Abu Nawas. Nanti malah Paduka sendiri yang kena sial." Baginda Raja bertanya, "Lalu menurutmu harus dengan cara apa?" "Usir saja dia dari Baghdad dan jangan pernah diperbolehkan pulang," jawab sang menteri. "Bukankah dulu aku pernah mengusir dia? Tapi dengan kecerdikannya, ia bisa kembali pulang ke kampung halaman," ujar Baginda Raja. "Kalau dulu itu kan Paduka memberi syarat kepadanya, boleh pulang asalkan jangan berjalan kaki, tidak boleh merangkak, dan tidak boleh mengendarai hewan. Syaratnya itu justru dimanfaatkan olehnya Paduka. Kali ini usir dia tanpa syarat-syaratan, jangan beri celah untuk menggunakan kecerdikannya.
Kita lihat apakah dia mampu menghadapi masalah ini, tutur sang menteri. Rupanya saran tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Maka pada keesokan paginya dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sungguh tidak tahu," jawab Abu Nawas. "Kau telah berbuat kesalahan Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Kesalahan? Kesalahan apa Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas keheranan. "Kau telah membuat para menteri istana dan sebagian rakyatku tidak suka dan sangat membencimu. Mereka menginginkan kau diusir dari kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan Paduka? Apakah Paduka akan membela mereka?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya, tentu saja. Mereka adalah menteri setiaku. Kalau aku tidak mengusirmu, mereka yang akan meninggalkan kota ini. Aku tak mungkin membiarkan hal itu terjadi Abu Nawas," jelas Baginda Raja. "Tapi Paduka, kesalahan saya apa sehingga mereka menginginkan saya diusir dari kampung halaman?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya saat ini juga kau harus menginjakan kakimu dari kota Baghdad," kata Baginda Raja. "Apakah ada syarat tertentu Paduka supaya hamba bisa kembali?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada syarat-syaratan. Mulai detik ini kau harus pergi dari kota ini dan tidak boleh kembali," ujar Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas terkejut bukan main. "Ini pasti akal-akalan Paduka Raja. Ia sengaja ingin mengerjaiku," pikir Abu Nawas. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam. Ia mulai memikirkan sebuah cara agar bisa lolos dari masalah ini. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka yang mulia, meskipun hamba tidak tahu apa kesalahannya, tapi hamba mengaku bersalah. Dan mengenai keinginan mereka mengusirku dari kampung halaman, itu sebuah keputusan yang keliru. Akan lebih dibenarkan apabila saya yang mengusir mereka dari kota Baghdad, termasuk mengusir Paduka Raja," terang Abu Nawas. Baginda Raja kaget mendengarnya. "Kau sudah gila ya Abu Nawas? Berani sekali kau mengusir rajamu," bentak Baginda Raja. "Ini hanya soal keadilan Paduka," jawab Abu Nawas enteng. "Keadilan? Keadilan apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, bukankah setiap orang yang hidup di atas bumi punya kewarganegaraan? Kalau saya pergi dari negeri Baghdad lalu tinggal sendirian di daerah antah berantah, mana mungkin saya bisa membangun sebuah negeri seorang diri. Sementara saya tidak punya menteri untuk membantu saya menjalankan pemerintahan, tidak punya rakyat untuk membangun rumah dan memulai pertanian. Ini sesuatu yang sungguh tidak masuk akal Paduka. Tapi kalau Paduka dan para menteri yang pergi dan juga beserta sebagian rakyat Paduka, kalian bisa dengan mudah membangun sebuah negeri yang baru. Ini baru yang namanya keadilan. Bukankah begitu Paduka?" kata Abu Nawas memberitahu. Baginda Raja beserta menteri istana dibuatnya terdiam dan tak bisa membantah. Mereka tak menyangka dengan jawaban cerdik yang dilontarkan oleh Abu Nawas. Usaha mereka untuk mengerjai Abu Nawas pun kembali mengalami kegagalan. Kisah selanjutnya. Di episode terdahulu sebelumnya pernah diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah jadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka.
Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian ini terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumahnya. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Iya, siapa kamu?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah, rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Istrimu kan cantik. Kalau kau bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar dengan berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kau masih bingung ya? Baiklah, bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Benarkah Abu Nawas? Lalu aku tunggu sampai kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal, supaya aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma, mana mungkin aku mau punya istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian santer. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu, sang raja belum mengenal Abu Nawas. Namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya secerdik apa sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. "Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya?"
Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, jawab salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Paduka Yang Mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana. Dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Yah, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil, bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Siapa kamu? Tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. Saya ini Dewa Bumi Paduka Yang Mulia. Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena aku ini adalah Dewa Bumi. Jelas Abu Nawas. Setelah itu, Raja Harun berbincang dengan Abu Nawas beberapa lamanya. Raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita bertiga dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, Paduka Yang Mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya. Sejenak raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan Nabi Isa alaihissalam mempunyai pengikut setia yang berjumlah 12 orang. Pengikut ini disebut sebagai kaum Hawariyun. Suatu ketika Nabi Isa mendapatkan wahyu, yakni berupa sebuah perintah untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari. Beliau pun lalu menyampaikan perintah tersebut kepada 12 orang pengikut setianya, yaitu kaum Hawariyun. Maka berpuasalah mereka selama 30 hari lamanya. Pada ujung bulan setelah mengerjakan puasa, mereka meminta hadiah kepada Nabi Isa. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta sesuatu yang sangat besar. Mereka menginginkan sebuah hidangan yang diturunkan dari langit untuk mereka berbuka puasa. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Isa tak habis pikir, karena telah banyak mereka melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Namun mereka tak kunjung juga merasa puas. Nabi Isa khawatir kalau ia memenuhi permintaannya, pengikutnya akan seperti umat-umat terdahulu, di mana mereka meminta sesuatu yang besar kepada Allah namun berujung pada kekafiran. Nabi Isa tak ingin hal itu terjadi kepada para pengikut setianya. Oleh sebab itulah beliau enggan memenuhi permintaan tersebut. Namun mereka terus membujuk Nabi Isa. Mereka menginginkan hari raya atas puasa yang telah mereka lakukan, yaitu dengan diturunkannya hidangan dari langit. Wahai Nabiullah, kami meminta hidangan itu karena kami ingin memakannya dan agar tentram hati kami, agar keimanan kami menjadi lebih kuat, dan supaya kami mengetahui bahwa kamu memang menyampaikan hal yang benar, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu, kata mereka beralasan. Karena keinginan mereka begitu keras, Nabi Isa pun akhirnya tak sanggup menolak. Beliau kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit, seraya berdoa kepada Allah agar permintaan umatnya dikabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau. Berilah kami rizkimu, dan Engkaulah yang maha pemberi rizki, kata Nabi Isa dalam doanya. Allah pun lalu mengabulkan permintaannya. Dan kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Tidak lama kemudian, pintu langit pun terbuka. Nampaklah sebuah meja yang berisi makanan turun dari langit dengan diapit 2 awan. Hal ini membuat para pengikut setia Nabi Isa merasa takjub melihat peristiwa tersebut. Sementara Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat dan bukan azab. Ketika meja berisi hidangan sampai di depan Nabi Isa, beliau membuka kain penutup hidangan seraya berkata, dengan nama Allah sebaik-baik pemberi rizki. Hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima, dan buah-buahan, serta beragam lainnya. Aromanya pun sangat harum semerbak. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Nabi Isa segera bersujud, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Ketika akan menyantap hidangan, mereka pun bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabiullah, apakah ini makanan benar-benar dari surga atau hanya makanan dari dunia? Nabi Isa dengan sabar menjawab, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengajukan pertanyaan macam ini? Tentu saja hidangan ini dari Allah. Allah Maha Berkuasa. Hanya mengatakan jadilah, maka jadilah hidangan ini. Ini adalah tanda dari Allah, sekaligus peringatan manusia agar beriman. Kemudian tibalah saat menyantap hidangan.
Namun bukannya segera makan, mereka malah menyuruh Nabi Isa untuk memakannya terlebih dahulu. "Kami tidak akan makan sebelum engkau memakannya," kata mereka. "Bukankah kalian yang meminta ini sejak awal?" ujar Nabi Isa. Akan tetapi mereka tetap enggan menyentuhnya. Maka Nabi Isa pun memanggil para fakir miskin dan orang sakit. Mereka diberikan kesempatan pertama menyantap hidangan yang luar biasa itu. Setelah memakannya, tiba-tiba mereka yang sakit menjadi sembuh, yang cacat menjadi normal, dan yang sekarat menjadi sehat. Melihat keajaiban tersebut, ke-12 pengikut Nabi Isa pun menyesal karena tak menyantapnya pertama kali. Dan ternyata keajaiban atas hidangan itu terus berlanjut. Meski ribuan orang memakannya, hidangan tersebut tak kunjung habis. Dan setiap orang yang memakannya pun mendapatkan kebaikan yang banyak. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 110 hingga 120. Terdapat pula dalam hadis yang mengisahkannya dari beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kisah ini masih berlanjut mengenai ke-12 pengikut setia Nabi Isa. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan kelak di akhir zaman akan ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Tapi ternyata bukan hanya Nabi Isa saja yang masih hidup. Ada salah satu pengikutnya yang masih hidup sampai sekarang. Hal ini diketahui pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu wilayah Qadisiyah berhasil ditaklukkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada suatu kesempatan Khalifah Umar pernah memerintahkan Sa'ad supaya mengirimkan sahabat Nadlah bin Muawiyah untuk menaklukkan daerah Hulwan, suatu daerah yang terletak di Persia. Dengan kekuatan 300 tentara berkuda, Nadlah melakukan pengepungan kota Hulwan. Setelah beberapa waktu lamanya, pasukan Hulwan menyerah dan menyatakan takluk pada pasukan Nadlah. Kemudian Nadlah dan pasukannya memutuskan kembali ke Qadisiyah. Di tengah perjalanan, datanglah waktu sholat. Mereka pun lalu beristirahat di sebuah dataran di bawah pegunungan. Maka mulailah Nadlah mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Tapi ketika ia melantunkan Allahu Akbar sampai 2 kali, terdengar suara misterius menjawab suara panggilan azannya. "Wahai Nadlah, engkau telah mengagungkan Zat yang maha besar." Ketika ia melantunkan Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, terdengar suara jawaban, "Wahai Nadlah, itu adalah kalimat ikhlas." Ketika ia melantunkan Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 2 kali, terdengar suara jawaban, "Wahai Nadlah, dia adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami." Ketika ia melantunkan Hayya 'alas sholah 2 kali, terdengar lagi suara jawaban, "Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah." Ketika ia melantunkan Hayya 'alal falah 2 kali, terdengar suara jawaban, "Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad. Itu adalah jaminan bagi umat Muhammad." Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Wahai Nadlah, kamu benar-benar ikhlas. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka." Setelah azan selesai dilantunkan, Nadlah dan semua pasukannya ketakutan karena suara tersebut terdengar sangat keras dan menggema. Meskipun perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang mereka sedang lakukan, maka Nadlah sebagai pimpinan pasukan berteriak lantang, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat? Apakah engkau jin? Atau hamba Allah lainnya?
engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah wujudmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Khalifah Umar bin Khattab." Setelah berteriak demikian, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua. Dia berambut dan berjenggot putih. Ia memakai pakaian dari bulu yang sangat sederhana. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata lelaki tua itu memberi salam. Nadlah dan pasukannya pun membalas, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu." Orang tua itu berkata, "Aku adalah Zarna bin Bar'ala, murid, sahabat, dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi." Mendengar hal itu, Nadlah dan pasukannya terheran-heran. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh. Di balik penampilan ketuaannya, tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Kemudian murid Nabi Isa ini kembali berkata, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya. Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari. Hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai mereka terjatuh kepada hal-hal itu." Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia menghilang dari hadapan. Kemudian Nadlah dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju kota Qadisiyah. Sesampainya di sana, Nadlah melaporkan peristiwa tersebut kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas selaku komandan pasukannya. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas juga penasaran ingin berjumpa dengan murid Nabi Isa. Sampai-sampai ia berkemah di gunung tersebut selama 40 hari lamanya. Di sana beliau mengumandangkan azan dan melakukan ibadah sholat. Namun usahanya ini tak membuahkan hasil. Murid Nabi Isa tak pernah muncul kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, para sahabat mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi yang fisiknya sangat kuat. Diceritakan sewaktu mendobrak pintu Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi, 1,5 gerbang dipegang hanya dengan satu tangannya. Begitu pula saat latihan bertanding, dia bisa mengalahkan 3 orang sekaligus. Oleh karenanya, Sayyidina Ali sangat dikagumi dan dipuji oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Ali, kamu pergilah ke belakang bukit sana. Kau akan temukan orang yang bisa mengalahkanmu." Merasa penasaran, Sayyidina Ali pun segera menuruti perkataan Rasulullah. Setibanya di belakang bukit, ia mendapati seseorang yang memakai cadar. Hanya kedua bola matanya yang terlihat. Orang itu lalu memberi isyarat kepada Sayyidina Ali untuk mengajaknya berduel. Pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Tapi hanya dengan 2-3 gerakan saja Sayyidina Ali dengan mudah dikalahkan. Kemudian Sayyidina Ali meminta tanding ulang. Lagi-lagi ia harus menelan kekalahan dengan waktu yang sangat singkat. Begitu juga dengan percobaan berikutnya. Sayyidina Ali tak mampu melawannya. Sampai akhirnya ia pun mengaku kalah. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Sayyidina Ali penasaran. Ketika orang itu membuka cadarnya, barulah diketahui bahwa orang tersebut adalah Rasulullah. Beliau melakukan ini kepada Sayyidina Ali bukan tanpa alasan. Beliau ingin mendidik Sayyidina Ali agar tidak sombong dengan kehebatannya dan tidak terbuai dengan pujian-pujian orang.
Rasulullah mendidik Sayyidina Ali tanpa harus mempermalukannya di hadapan para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada peristiwa unik yang dialami seorang waliullah yang bernama Dzunun al-Misri. Kala itu beliau sedang duduk santai di tepian anak sungai. Tiba-tiba terlihat seekor kalajengking besar yang berada di seberang sungai tersebut. Tak lama kemudian muncul seekor katak mendekati kalajengking. Disinilah peristiwa menakjubkan mulai terjadi. Kalajengking itu kemudian menaiki tubuh katak. Lalu katak tersebut berenang menyeberangi anak sungai. Pemandangan yang aneh ini membuat Dzunun al-Misri merasa heran. Mau dibawa kemana kalajengking itu? Mereka pasti punya suatu misi. Aku harus mengikutinya, kata Dzunun al-Misri dalam hati. Ia pun segera berjalan mengikuti kedua hewan tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, langkah kedua hewan itu terhenti. Ternyata ada lelaki pemabuk yang tergeletak tak sadarkan diri akibat pengaruh minuman arak. Di samping lelaki pemabuk tersebut muncul seekor ular yang merayap. Lalu ular itu naik ke tubuh si lelaki dari arah pusarnya menuju ke dadanya. Nampaknya ular tersebut sedang mencari lubang telinganya. Di saat yang bersamaan, kalajengking segera mendekat untuk menolongnya. Ia meloncat dan menghadang ular yang akan mencelakai lelaki pemabuk itu. Kalajengking melakukan perlawanan dengan menyengatkan bisanya kepada ular. Akhirnya ular itu pun jatuh ke tanah dan tewas seketika. Setelah lelaki pemabuk berhasil diselamatkan, kalajengking tersebut kembali menghampiri katak dan naik ke atas punggungnya. Dan katak itu pun kemudian berenang kembali menuju tempatnya semula. Melihat rentetan peristiwa yang terjadi membuat Dzunun al-Misri semakin kagum dengan pertolongan Allah. Allah menolong hambanya dengan cara yang tidak diduga-duga, meskipun hamba tersebut adalah pelaku maksiat. Kemudian Dzunun al-Misri mendekati lelaki pemabuk dan membangunkannya. Wahai anak muda, lihatlah bagaimana Allah menyelamatkanmu. Kalajengking itu datang untuk membunuh ular yang ingin menggigitmu, kata Dzunun al-Misri memberitahu. Spontan lelaki pemabuk itu terkejut dan bangkit. Lalu ia berkata dengan penuh rasa syukur, wahai Tuhanku, kasih sayangmu sangat luar biasa. Kepada hambamu yang mendurhakaimu saja engkau sudi menolongnya dari bahaya kematian. Apalagi kasih sayangmu kepada orang-orang yang taat kepadamu. Dan sejak saat itu ia pun bertaubat. Ia menetap di sebuah desa terpencil dan tidak akan kembali ke kota untuk selama-lamanya. Kisah ini terdapat dalam kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian. Dia adalah raja penyembah berhala. Sifat kejam dan diktatornya ini membuat semua rakyat senantiasa dalam ketakutan. Ia tak segan-segan membunuh apabila ada yang berani menentangnya. Suatu hari Raja Darian ini membangun istana yang megah. Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala tersebut kemudian diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana yang megah itu juga dibuat kubangan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Apabila menolak, maka akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis untuk menolong kaum tersebut. Nabi Jirjis juga diperintah untuk menyadarkan sang raja dan mengajaknya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis kemudian menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Wahai Tuan Raja, mengapa engkau menyembah berhala?
padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Raja Darian pun menjawab, "Wahai Jirjis, ketahuilah, sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jirjis membalas, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal. Dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Jirjis. Sang raja kemudian memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar. Setelah airnya mendidih, lalu air tersebut ditumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ. Sang raja dengan sadisnya memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang terbuat dari besi, hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jirjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada sang raja, "Hei kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat kejadian itu bukannya membuat sang raja menjadi beriman, tapi justru membuat sang raja semakin murka. Ia pun kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis. Sang raja memerintahkan untuk dibawakan 6 paku besar dari besi, lalu menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis dan menancapkan 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis. Seketika tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang tadinya mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika. Nabi Jirjis kembali menyeru kepada sang raja dengan suara yang lebih keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Untuk kedua kalinya sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Raja kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis dari sebelumnya. Ia memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Kemudian Nabi Jirjis diseret dan dilempar ke dalam kuali tersebut. Beliau pun langsung meninggal dunia untuk kesekian kalinya. Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis hidup kembali. Beliau lalu keluar dari kuali tersebut tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula yang meriwayatkan Nabi Jirjis dibunuh sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Nabi Jirjis, "Wahai Jirjis, saya ada permintaan kepadamu. Apabila engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Sang raja menjawab, "Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah kepada Tuhanmu."
Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sang raja lalu mengira bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu sang raja kembali berkata, "Hai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan, dan aku juga banyak menyakitimu. Masuklah ke dalam rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Nabi Jirjis pun pergi ke rumah sang raja. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat. Pada malam harinya, beliau membaca kitab Zabur. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata terdengar oleh istri sang raja dan membekas dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh. Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajarannya. Sang istri melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja. Sang raja segera mengajaknya ke tempat berhala. Nabi Jirjis pun mengikutinya. Tapi ketika sudah di hadapan berhala, Nabi Jirjis hanya diam saja. Meskipun berkali-kali dibujuk menyembah berhala, Nabi Jirjis tetap diam. Tentu saja hal ini membuat sang raja murka. Ia pun lalu menyuruh prajuritnya untuk memasukkan Nabi Jirjis ke sebuah gubuk tua. Di dalam gubuk tersebut dihuni oleh wanita tua dan seorang anak kecil yang bisu, tuli, dan buta. Di gubuk itu Nabi Jirjis tidak diberi makanan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Dengan kuasa Allah, batang kayu itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya agar sembuh dari penyakitnya. Setelah didoakan oleh Nabi Jirjis, maka sembuhlah anak itu dari penyakit kebutaan, bisu, dan tuli. Kemudian Nabi Jirjis berkata kepada anak laki-laki itu, "Hei anak muda, pergilah kamu ke tempat berhala dan katakan kepada para berhala itu bahwasanya Jirjis memanggilnya." Anak itu pun pergi dan masuk ke tempat para berhala yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala itu berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Saat itu, istri sang raja melihat berhala-berhala itu berjalan. Ia pun mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut. Sesampainya berhala itu di hadapan Nabi Jirjis melihat ada istri raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba saja bumi langsung terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian, ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja yang ada di situ sontak kaget mendengarnya. Ia pun berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah banyak melihat mukjizat Nabi Jirjis, tapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru melihat satu saja, sudah langsung mempercayainya." Sang istri menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Jawaban istrinya membuat sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit untuk membunuhnya. Sementara di saat yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka
berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka." Tidak lama kemudian, datanglah beberapa prajurit istana kepada Nabi Jirjis. Mereka langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat ribuan bola api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Dalam kejadian itu, Raja Darian dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.